Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alan nasi ajmain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita memasuki surat Al-Zilzalah atau Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah atau Zilzalah atau surat Al-Zilzal, terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengkategorikan Makkiyah dan ada yang mengkategorikan Madaniyah. Tetapi yang rajih atau yang lebih kuat itu pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Zilzalah termasuk surat Makkiyah. Berarti surat ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian tafsirnya, terlebih dahulu mari kita coba cermati berkenaan dengan keutamaan dari surat Al-Zalzalah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menampilkan riwayat atau hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Kata sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang sahabat menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya meminta, akri'ni ya Rasulullah, bacakanlah untukku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ayat-ayat apa atau surat-surat apa yang aku harus bawa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu, Rasulullah SAW bersabda, Iqra thalathan min dhati alif lam ra. Kata Rasulullah SAW, coba baca 3 surat yang di situ dimulai dengan alif lam ra. Ya, jadi termasuk di situ surat Ali Imran, alif lam mim itu. Kemudian surat setelahnya dari surat Ali Imran. Kalau surat An-Nisa dimulai dengan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, berarti di situ masuk di dalamnya adalah surat yang ke-7 kalau tidak salah. Sebentar, kita cek sebentar. Nah, kalau di surat ke-7 alif lam mim shad.
Artinya Rasulullah SAW meminta sahabat ini untuk membaca surat-surat yang di situ dimulai dengan alif, lam, ra. Saya tadi tidak menyebutkan secara khusus. Sebentar, barangkali kita cek langsung saja di surat Hud. Surat Hud itu alif, lam, ra. Kemudian setelah itu surat Yusuf. Surat Yusuf pun juga alif, lam, ra. Kemudian setelah itu surat surat Ar-Ra'd alif, lam, mim, ra. Nah, surat Yunus berarti. Setelah surat Yusuf surat Yunus. Coba jenengan cermati. Yunus, surat Yunus itu surat yang ke-12 ya. Nah, ini surat Al-Hijr, coba jenengan cermati. Surat Ibrahim, mohon maaf. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat tadi untuk membaca surat Ibrahim, surat Yusuf, dan surat Yunus yang dimulai dengan alif, lam, ra. Jadi perintah Rasul begitu. Itu termasuk ayat-ayat yang panjang. Faqala lahu rajul. Jadi ketika Rasulullah bersabda, jadi orang ini kan aneh, datang kepada Rasul minta, kemudian saya harus membaca surat apa. Setelah itu Rasulullah perintahkan untuk membaca 3 surat yang dimulai dengan alif, lam, ra. Setelah ditunjukkan surat-surat itu, faqala lahu ar-rajulu kabura sinni wastadda qalbi wa ghaludha lisani. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini sudah usia lanjut. Wastadda qalbi wa ghaludha lisani. Lisan saya ini sudah artinya kalau untuk membaca ayat-ayat di situ banyak roknya, itu agak bingung gitu. Qala Rasulullah SAW kemudian memerintahkan faqra min dzati hamim. Kemudian kalau kamu dengan surat-surat alif, lam, ra itu merasa kesulitan, maka diperintahkan untuk membaca surat-surat yang di situ dimulai dengan ha, mim. Surat apa saja, Ustaz? Ustaz Farul. Ya. Kemudian Ustaz Rafid ya. Faqala, setelah disampaikan suruh memulai ha, mim, dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, kabura sinni wastadda qalbi wa ghaludha lisani. Saya sudah usia lanjut, jadi kalau baca itu terus tidak mampu gitu. Akhirnya faqala Rasulullah SAW, iqra thalasan minal musabbihat. Bacalah ayat-ayat yang dimulai dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Surat As-Saff dan setelahnya. Faqala mithla maqalatahu. Ternyata jawabannya sama seperti yang sebelumnya. Apa itu? Kabura sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Akhirnya faqala lahu ar-rajul, iqra'ni ya Rasulullah suratan jami'atan. Wahai Rasul, kalau begitu bacakan untukku satu surat tapi mencakup keseluruhan. Fa'aqra'ahu, kemudian Rasulullah membacakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai selesai membaca surat Al-Zilzal.
Setelah selesai, hatta idza faragha minha, ketika Rasulullah SAW selesai membacakan surat Al-Zilzal, qala rajul, sahabat tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, wahai Rasul, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, la azidu alaiha abadan, saya tidak akan nambah, tidak akan menambah sedikit pun. Jadi mencukupkan untuk dirinya wirid harian membaca surat Al-Zilzal. Thumma adbar ar-rajul, setelah mendapatkan satu surat tadi, beliau kemudian meninggalkan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, aflaha ar-ruwaihil, aflaha ar-ruwaihil. Semoga Allah memberikan kesuksesan, keberuntungan kepada mereka yang baru saja meninggalkan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Bapak Ibu sekalian, jenengan cermati, satu surat yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat Ansar, yaitu surat Al-Zilzal. Surat Al-Zilzalah. Tapi ini menjadi kunci al-falah, menjadi kunci kesuksesan. Apalagi ini yang masuk dalam kategori usia lanjut. Katanya kaburo sinni, usiaku sudah lanjut, lebih tua dari Pak Adnan. Pak Adnan kan baru 60 ya? 67. Oh, alhamdulillah. Ya masuk berarti. Tapi ayat ini atau surat ini Bapak Ibu sekalian menjadi kunci kesuksesan, al-falah. Al-falah dalam pandangan Al-Qur'an itu kan dua, nggih. Orang dikatakan sukses di dalam Al-Qur'an itu, kata Allah, faman zuhziha anin nar. Kemudian yang kedua, wa udkhilal jannah. Jadi siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka kata Allah faqad faza, maka dia ini sukses. Ternyata kunci suksesnya ada di surat Al-Zilzal. Karena itu ada beberapa riwayat yang menyatakan surat Al-Ikhlas itu thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Surat Az-Zilzal, Az-Zalzalah, itu nisful Quran, separuh. Kemudian Al-Kafirun itu dikatakan rub'ul Quran, seperempat Al-Quran. Ada mengatakan zilzalah ini seperempat, kafirunnya seperdua. Itu terjadi perbedaan. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai ini menyatakan bahwa kunci seseorang menunaikan atau mendapatkan kesuksesan itu diantaranya surat Al-Zilzal. Jadi ini wirid harian. Nah, timbul pertanyaan, kenapa surat Al-Zilzal ini menjadi kategori sebagai pengantar al-falah? Ternyata jawabannya di sini, Pak. Satu ayat ini. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi di sini kuncinya.
yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Karena pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha, akan menceritakan habarnya. Apa yang dimaksudkan? Penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan begini, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Kapan itu? Idza zulzilat, jadi idza zulzilatil ard, dikatakan ketika bumi ini sedang digoncangkan oleh Allah, ya, tukhbiru amma fa'alan nasu 'alaiha. Jadi bumi ini tukhbiru amma fa'alan nasu 'alaiha. Pada saat bumi ini digoncangkan oleh Allah, tukhbiru, bumi ini menginformasikan amma fa'alan nasu 'alaiha, apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi itu, ya, min khairin aw syarr, min khairin aw syarrin. Jadi bumi ini menyampaikan kepada, jadi menginformasikan apa yang dilakukan oleh manusia berupa kebaikan ataupun keburukan. Fatashhadul ardu bima sana'a 'alaiha min khairin wa syarrin. Kemudian bumi ini tashhadu, menjadi saksi, bima sana'a 'alaiha min khairin aw syarrin. Bapak Ibu sekalian, ini di sini. Jadi bumi ini akan menjadi saksi dengan apa saja yang dilakukan oleh manusia, ya. Ya. Jadi bumi ini menjadi saksi dengan bima sana 'alaiha, apa yang dilakukan oleh manusia, min khairin, baik itu kebaikan, au syarrin. Nah, kalau penjelasan Syekh Utsaimin mengatakan begini, wa hadhihi syahadah min ajli bayani adlihi ta'ala. Kesaksian bumi, syahadatul ard, kesaksian bumi ini itu sebagai bukti kemahaadilan Allah Ta'ala, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa annahu ta'ala la yu'akhadhu an-nasab illa bima amilu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala la yu'akhidh, tidak menghukum, tidak mencatat kecuali bima amilu, dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Meskipun fa innallaha bikulli syai'in muhit, meskipun tanpa ada informasi dari bumi Allah mengetahui. Nggih. Lakin penjelasan Syekh Utsaimin, lakin min babi iqamatil adli, demi tegaknya keadilan, kata Allah, li ajli iqamatil adli, demi tegaknya keadilan atau ditegaknya keadilan, wa adami ingkaril mujrim, yang kedua adamu ingkaril mujrim, supaya tidak ada penolakan dari mereka yang melakukan tindak kriminal. Nggih.
li'annal mujrimin, karena pelaku kriminal, yungkiruna, mereka itu akan mengingkari kapan? Ketika tidak ada saksi. Ya. Jadi pelaku-pelaku kriminal itu tidak akan mengakui kriminalitas yang dia lakukan kecuali ada bukti dan ada saksi. Jadi supaya kemudian ini tidak ada pengingkaran, ya, alasan Syekh Utsaimin, kita ambil contoh. Orang-orang musyrikin itu mengingkari kalau dirinya musyrik. Enggak, kami tidak melakukan kesyirikan. Apa katanya? Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin itu mengatakan ma kunna musyrikin, kami tidak mensekutukan Allah, ya, tidak mensekutukan Allah. Ketika mereka meminta kepada Lata, Uzza dan Manat, ya, mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar Lata, Uzza dan Manat itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka tidak mengakui kalau meminta kepada Lata dan Uzza itu tindak kesyirikan. Nah, li'annahum, penjelasan Syekh Utsaimin, li'annahum ra'au ahlat tauhid qad khalasu minal adzab wa najau minhu. Karena orang-orang musyrikin ketika melihat orang-orang yang mengesahkan Allah telah terlepas dari siksaan dan terbebas dari ancaman neraka, angkarus syirka, mereka mengingkari kalau apa yang mereka lakukan adalah tindak kesyirikan. La'allahum yanjaun, mudah-mudahan dengan mereka mengingkari mereka bisa selamat. Tetapi walakinnahum yukhtamu ala afwahihim, Allah mengunci lisan mereka. Karena dikunci lisannya, wa tukallimul aidi, siapa yang berbicara? Tangan. Jadi supaya tidak ada pengingkaran dan demi tegaknya keadilan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pertama melakukan yukhtamu ala afwahim, Allah kunci lisan mereka. Yang kedua, yang berbicara apa? Wa tukallimul aidi, nanti suratnya surat Yasin. Dan yang ketiga, wa tashhadu arjul, tashhadu al arjul, kaki-kaki bersaksi, wal julud, dan kulit-kulit, tashhadu alal insan bima amila. Semuanya ini, tangan, kaki dan kulit, itu bersaksi, menjadi saksi bagi manusia dengan apa yang mereka lakukan. Wa hina idzin la yastati'u ayyabqa ala inkarihi, karena itu mereka tidak ada jalan, tidak ada peluang lagi untuk mengingkari. Bal yukirru wa yaktarif, tetapi justru mereka mengakui dan menyadari hal itu. Karena itu Allah menyatakan dalam surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di sini Pak, jadi subhanallah, idza zulzilatil ard, ya, kemudian
yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi menjadi saksi. Kenapa harus menjadi saksi? Demi menegakkan keadilan. Yang kedua, supaya tidak ada potensi pengingkaran. Begitu. Jadi ini sesungguhnya menjadi poin. Karena itu Rasulullah SAW, aflahar ruwaihil, orang yang baru meninggalkan kita tadi itu akan sukses, akan bahagia selama mencermati ini. Ya. Karena itu manusia mempertanyakan. Nah, baru kita menyatakan setelah idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan seluruh yang terkandung di dalamnya. Ya, apa saja yang terkandung di dalamnya adalah satu, ashabul kubur, ashabul kubur, para penghuni kubur. Ya, kalau dalam surat Yasin, mana mungkin mereka yang sudah menjadi tanah itu akan dibangkitkan kembali, wahiyar ramim, dan sudah menjadi debu bercampur, sudah rusak, sudah hancur. Ya. Tapi kan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat. Salah satunya di surat An-Nazi'at, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi apakah kalian menyangka bahwa penciptaan, ya, langit itu mudah, kan begitu? Sehingga kalau langit yang tidak ada tiang saja Allah bisa ciptakan, apalagi menciptakan manusia. Apalagi menciptakan manusia. Jadi yang pertama kali dibangkitkan itu manusia. Kalau di dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan yauma yakumur ruhu yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Jadi pada hari itu manusia berdiri menghadap kepada Tuhan. Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Yang kedua, masuk dalam pengertian ukhrijatil ard. Kalau penjelasan dari beberapa tafsir yang lain itu adalah ma'adin, ya, seluruh yang tertimbun, ya, ada emas, ada batu bara, ada bahan baku minyak mentah, gas, itu semua keluar, nyembur, kayak seperti waktu itu Lumpur Lapindo, kan? Psst, siapa yang menduga? Ya. Semuanya keluar. Wa nufikha fis-sur, ketika ditiupkan oleh Allah semuanya. Ya. Seluruh manusia itu bangkit dari kuburnya. Ketika kondisi seperti itu, wa qalal insanu malah, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, saking dahsyatnya hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan di dalam beberapa ayat, ya. Di antaranya dalam surat Al-Hajj. Kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sesuatu yang luar biasa. Yauma tarawnaha kullu murdi'atin arda'at
amma arda'at tadhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Jadi orang yang dalam kondisi hamil saking dahsyatnya langsung melahirkan secara terpaksa, lahirkan. Orang-orang yang sedang menyusui itu sudah lepas karena semuanya seperti jenengan cermati ketika peristiwa lahar Semeru itu, semua sudah bingung, Pak. Atau pada saat terjadi banjir bandang, modelnya begitu. Tapi itu belum seberapa. Jadi semuanya itu keluar. Wa akhrajatil ardu athqala. Sehingga orang bertanya, wa qalal insanu malaha. Ini cerita sudah. Ketika cerita, kok bisa bi anna rabbaka auhalaha. Karena memang Allah yang mewahyukan. Jadi semuanya itu terbuka. Jadi bumi menjadi saksi, dan ketika menjadi saksi itu atas perintah Allah. Ya sama dengan nanti pada hari kiamat mengatakan kepada kulit-kulit kita, siapa yang menghidupkan, yang membuat kita berbicara? Dia mengatakan antaqanallah. Yang membuat bicara kita, yang kita membuat kita bisa bicara ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit kita bersaksi, semuanya bersaksi. Kalau saya sampaikan penjelasan Syekh Utsaimin, min syiddati dhuhulihim wa ma asabahum tajiduhum ka'annahum sukara. Saking dahsyatnya, saking beratnya musibah atau kejadian-kejadian itu, karena ka'annahum sukara, mereka seperti orang sedang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Balhum sihatun, mereka itu sehat. Lakinna li syiddatil haul saral insanu ka'annaha sakran. Karena saking dahsyatnya manusia itu seperti seorang yang mabuk, la yadri kaifa yatasarraf wala kaifa yaf'al. Dia tidak tahu bagaimana dia harus berbuat dan apa yang harus dilakukan, tidak tahu. Saking bingungnya. Ya sama seperti ketika terjadi kasus terowongan Mina, ya. Di terowongan Mina itu yang kemudian runtuh itu tahun berapa itu, ya? 90-an, ya. Terowongan Mina, kejadian yang pertama kali. Itu kan semuanya ketika ini roboh, jatuh gitu, ya. Yang dari mestinya ini hanya satu jalur, ini semua yang dari sini masuk, di sini masuk, akhirnya saling injak. Oh, kalau kita terus kemudian kasus berikutnya itu tahun berapa, ya? Yang kebakaran di Mina itu tahun 96 atau 98 itu semua orang melarikan diri, sampai mohon maaf jenazah itu langsung dimasukkan ke freezer. Mobil yang biasanya ngangkut air itu dimasukkan di situ, freezer mobil yang membawa air untuk dibagikan, itu semua dimasukkan situ, saking dahsyatnya, ya. Ngeri, Pak, ketika kondisi saat itu sudah tidak mendengar lagi instruksi karena masing-masing ingin menyelamatkan diri, ya. Kemudian lanjutan dari ayatnya, Allah mengatakan yauma idzin yasturun nasu ashtatan, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, manusia itu keluar dalam kondisi ashtatan, berjamaah, jama'atan, mutafarriqin. Jadi masing-masing berkelompok, ya, berpecah. Yasturuna kulla yattajihu ila ma'wahu.
Jadi pada hari itu Ibu sekalian, nanti pada hari kiamat itu semua manusia ini bergerak. Kalau saya boleh jelaskan, saya tulis ya. Bergeraknya kemana? Yasturun nas, yattaji ahlul jannah yattajih ma'wahu. Jadi ahlul jannah yattajih ila ma'wahu ay al jannata. Jadi setelah proses itu penduduk surga berpisah, mereka bergerak menuju kepada tempat kembalinya, yaitu surga. Wa ahlun nar wal iyadzu billah yattajih ila ma'wahu ila masirihi, kepada tempat kembalinya yaitu an-nar. Jadi pada hari itu sudah misah, penduduk surga ke sini, ke kanan, penduduk neraka ke kiri. Yasturun nasu ashtata. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan kullun yattajihu ila ma'wahu, masing-masing bergerak kepada yang dituju. Fa ahlul jannati ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam bagian itu. Yattajihuna ilaiha, bergerak menuju kepada surga. Wa ahlun nar wal iyadzu billah, penduduk neraka yattajihu ila masirihi, ke neraka, yusakun, dengan kondisi digiring. Yusakun, mereka digiring. Jadi kalau ibaratnya kita menggembalakan kambing itu, malaikat sudah, ayo kamu ke sana, tidak bisa bergerak ke tempat lain. Karena itu Allah menyatakan yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasukul mujrimina ilal jannati wirda. Jadi kami giring kelompok mujrim, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ke neraka jahanam. La yamlikuna syafa'ah, mereka ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan syafaat, tidak memiliki hak untuk mendapatkan syafaat. Illa man ittakhadzar rahman ahda, kecuali mereka yang telah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerima syafaat. Jadi di sini. Karena itu liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarrah. Jadi siapa yang beramal kebaikan, makanya Bapak Ibu sekalian, ayat ini itu untuk memberikan tanbih kepada kita. Apa peringatan Allah? Satu, untuk tidak al-ihtiqar, tidak menganggap remeh terhadap alal amal saleh, untuk tidak menganggap remeh amal kebaikan, meskipun mithqala dzarrah, sekecil apapun, tidak boleh kita remehkan. Kalau Rasulullah bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun bertemu dengan sahabat tapi ketika bertemu dengan wajah berseri-seri. Jadi ketemu sahabat dengan wajah at-taliq berseri-seri itu sudah termasuk al-khair, kebaikan. Karena itu jangan pelit senyum. Jangan pelit senyum. Yang sering terjadi itu kita agak berat senyum, itu bahaya. Kita hanya senyum ketika sama-sama jamaah pengajian, tidak dengan jamaah pengajian tidak senyum, wah itu bahaya.
Ya. Jadi kepada siapapun. Ya. Apalagi jelas-jelas muslim. Kalau beda ormas itu biasa, Pak. Karena jam'iyah, ormas itu hanya sarana, bukan tujuan. Karena itu ketika kita beda ormas, selama Quran dan hadisnya sama, kiblatnya sama, dia saudara kita. Ya. Jadi ketemu sini. Yang aneh, dengan berbeda ormas, berbeda guru, tidak mau senyum, giliran dengan non muslim itu bisa rangkulan, itu kan aneh. Nah itu problem. Jadi kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan meskipun, semua akan membalas. Dan karenanya kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan, sebagaimana kita pun juga tidak boleh meremehkan sekecil apapun dosa itu. Jangan ini dosa kecil, bisa dihapus dengan tasbih selesai sholat. Kan hadis yang menyatakan tentang keutamaan selesai sholat membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan keutamaannya, kata Rasulullah SAW, mampu menghapuskan dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Ini dosa kecil aja sudah dengan tasbih selesai. Jangan. Kenapa kata Abu Bakar, jangan pernah engkau meremehkan dosa kecil. Kenapa? Fa innal jabala minal hasa. Karena gunung besar itu menjadi kuat karena ada kerikil. Kerikil numpuk jadi besar. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun? Karena penjelasannya bahwa dosa itu begini, Pak. Dalam hadis itu dikatakan begini, ketika kita melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka di sini ada noda hitam. Fa in taba, kalau kamu bertaubat, saqula, ini bersih kembali. Wa in asarra, tapi kalau dia tidak bertobat, noda hitam itu tetap melakukan dosa lagi, nambah lagi. Terus kata Rasulullah, hatta iswaddat, sampai kemudian menghitam hati itu. Ini jadi menghitam. Kalau sudah menghitam, nanti kena a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bahayanya. Karena itu penjelasannya, jangan pernah engkau menganggap remeh dosa kecil, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Siapa yang kita maksiati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada seorang yang menghadap seorang ulama generasi tabi'in, minta izin berbuat zina, dia katakan, silahkan Anda berbuat zina, tapi syaratnya lakukanlah if'al fi makanin la yarahu Allah, lakukanlah di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Itu pertanyaannya. Jadi kalau mau zina silahkan, tapi syaratnya di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Dia mengatakan, terus di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Semuanya diketahui oleh Allah. Ya karena itu tidak usah zina. Itu nasihatnya luar biasa. Kenapa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan akan terlihat. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir yang kita ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, pertama,
dari asbabun nuzul, asbab dari keutamaan ini. Apa itu? Kayaknya kita harus memiliki wirid harian. Oke, seperti sahabat tadi, wiridnya hanya surat Al-Zilzal. Ada wirid harian. Atau minimal di mana saja kita berada, harus kita hadirkan dalam diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Karena itu jangan pernah berniat apalagi melakukan untuk keburukan dan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dahsyatnya hari kiamat yang Allah gambarkan dalam surat Al-Zilzal ini luar biasa. Hadirnya surat Al-Zilzal ini semestinya mendorong kita untuk terus beraktivitas kebaikan di mana saja. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan atau menyatakan dalam firman-Nya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, itu menunjukkan kemahaadilan Allah. Allah Maha Adil dan menutup peluang untuk orang-orang ingkar. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu ingkar kalau tidak ada bukti. Berarti dalam konteks ini apapun yang kita lakukan, apalagi kalau berkenaan dengan muamalah dengan sesama manusia, maka harus dicatat. Kenapa? Karena berpotensi untuk terjadi pengingkaran. Berpotensi. Karena itu dalam surat Al-Baqarah itu kan yang sangat panjang, ayat terpanjang di Al-Quran, itu menjelaskan tentang masalah catat mencatat hutang piutang. Berarti dalam bab muamalah itu semua harus tercatat, termasuk bab wakaf dan lainnya harus tercatat. Supaya apa? Tidak mengingkari. Kenapa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Karena jiwa manusia itu pada prinsipnya ada potensi untuk melakukan keburukan. Yang terakhir, bahwa karena Allah telah menetapkan bumi akan menjadi saksi dengan aktivitas yang kita lakukan, maka semaksimal mungkin dalam kondisi apapun minimal kita hadirkan, kita niat untuk melakukan kebaikan. Itu minimal. Misal di bulan Ramadan ini 1443 Hijriah, niatnya 1, menghatamkan Al-Quran minimal. Yang kedua, saya akan menambah hafalan Al-Quran minimal 1 juz selama bulan Ramadan. Itu minimal, itu niat. Dengan niat itu sudah Allah catat kebaikan, begitu kan? Atau saya berniat di bulan Ramadan ini dalam 1 bulan akan memberikan buka puasa minimal 30 orang. Menunya terserah jenengan. Insya Allah masjid ini akan melakukan aktivitas kegiatan di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya iftar, kemudian salat tarawih, termasuk iktikaf, dan ada kajian yang sifatnya menambah wawasan. Karena itu Bapak Ibu monggo silahkan ikut terlibat, minimal hadir. Kalau syukur-syukur terlibat dalam mempersiapkan, saya tanggal sekian untuk buka puasa, saya tanggal sekian untuk ini. Supaya apa? Niatan, supaya bumi ini menjadi saksi. Kalau di tempat ini buka puasa, di tempat lain dikasih air minum, itu juga saksi. Jadi minimal terus, itu komitmen. Barangkali ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah menjadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua, keluarga besar kita, untuk menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah.
Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.